Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saat ini kita akan membahas terkait dengan profesionalisme, tepatnya terkait dengan respect atau respect for person. Respect itu artinya menghormati atau menghargai, sehingga respect for person adalah menghormati atau menghargai dari manusia. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan, latar belakangnya di sini terdapat suatu kasus, kan di mana kasus ini pada intinya adalah pelayanan kesehatan yang dijalankan tidak dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan suatu alasan. Adanya pelayanan kesehatan yang tidak dilaksanakan secara maksimal akan berkaitan atau akan mempengaruhi dari kontrak sosial antara dokter terhadap pasien. Nah, untuk memperbaiki hal itu, bagaimana caranya? Dibutuhkanlah suatu profesionalisme untuk memperbaiki dari masalah pelayanan kesehatan tersebut. Di sini terdapat suatu kasus. Seorang pasien di rumah sakit A memberikan saran melalui kotak saran rumah sakit tersebut mengenai kekecewaannya terhadap dokter G. Pasien tersebut menuliskan bahwa dokter G tidak melakukan visite pada saat pasien dirawat karena status pasien adalah BPJS. Sedangkan teman pasien yang sedang dirawat dalam waktu yang sama, yang merupakan status pasien umum, dikunjungi oleh dokter G. Selain itu, pada saat pemeriksaan awal dengan G, dokter G, dokter tersebut berbicara sangat ketus dan seperlunya terhadap pasien. Pasien kecewa dengan sikap dokter G karena membedakan perilaku terhadap pasien umum dan BPJS. Jadi intinya pada kasus ini terdapat pasien yang mengeluh bahwa adanya perbedaan perilaku seorang dokter kepada pasiennya dilihat dari status administratif dari pasien tersebut dan juga bertindak kurang nyaman terhadap pasien yang mungkin dikarenakan karena pasien tersebut merupakan pasien asuransi. Lalu coba adik-adik analisis masalahnya. Apakah dokter itu merupakan dokter G itu adalah dokter yang profesional? Kira-kira ya. Yang pertama adanya kekecewaan pasien. Kemudian pasien tadi diperlakukan tidak adil, sehingga kira-kira menurut adik-adik ini dokternya profesional atau tidak? Ya, profesional, dokternya tidak profesional, kemudian dokternya ya tidak profesional. Kenapa? Karena satu, tidak justice, kemudian juga tidak justice mungkin dari sudut pandang kita sebagai pembaca, dan kemudian juga tidak menghargai dari pasien karena bersikap yang ketus. Kita berbicara dari tadi terkait dengan profesionalisme. Profesionalisme ini kata dasarnya adalah profesi. Profesionalisme ini merupakan tindak tanduk yang merupakan ciri dari suatu profesi. Dan sedangkan profesi itu adalah suatu kelompok yang memiliki kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab yang khusus. Profesi itu biasanya melakukan kenapa kita dikatakan memiliki suatu profesi, karena kita sudah menjalankan suatu pendidikan yang khusus terkait profesi tersebut. Ya, seperti itu kita yaitu dokter, ya. Nah, menurut Weir and Altman pada tahun 2006, profesionalisme ini adalah pemeliharaan kompetensi yang sangat penting untuk praktek, pembinaan, serta pemajuan ilmu pengetahuan, etik, dan perawatan yang penuh kasih sayang dalam melayani pasien dan masyarakat. Jadi memang profesionalisme ini sangat dibutuhkan. Profesionalisme seorang dokter ini sangat dibutuhkan karena ya tujuannya untuk pelayanan pasien dan masyarakat agar
bisa terbina dengan baik, pelayanan kesehatannya, kemudian pengetahuannya terus berkembang, menjaga etika, dan melakukan perawatan yang penuh kasih sayang. Maka dari itu, profesionalisme dapat dikatakan juga sebagai seperangkat nilai-nilai perilaku dan hubungan dengan dasar kepercayaan publik terhadap dokter. Sehingga jika memang seorang ini sudah melakukan profesionalisme seorang dokter, maka akan timbul kepercayaan antara publik dan dokter, atau publik ini adalah pasien atau masyarakat. Seperti itu. Nah, menurut Arnold Dunston pada tahun 2006, bahwa profesionalisme ini memiliki dasar loh. Apa ini sih dari profesionalisme ini? Yang sangat berkaitan dengan hubungan dokter pasien sebagai kunci hubungan dokter pasien. Yang pertama, di sini ada gambar, di sini terdapat gambar rumah, ya. Ada dasarnya yang seperti lantai tangga ini. Yang pertama adalah clinical competence, itu kompetensi klinis yang kita harus ketahui, yang uh, di sini kenapa seseorang dikatakan memiliki suatu profesi, karena sudah mendapatkan pendidikan yang khusus dan menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan sertifikat pendidikan tersebut. Nah, sehingga ini menjadi dasar dari profesionalisme ini, memiliki kompetensi yang didapatkan dari pendidikan ataupun dari perkembangan ilmu pengetahuan yang dia jalani sendiri. Kemudian seorang dokter yang profesional itu memiliki komunikasi yang baik, keterampilan komunikasi yang baik, sehingga seperti kasus yang tadi, bahwa cara komunikasi terhadap pasien yang kurang baik, yaitu katanya pasien dokternya merasa ketus berbicaranya. Kenapa bisa dibilang tidak profesional dokter tersebut? Karena komunikasi, tidak dapat membangun komunikasi yang baik atau tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Kemudian seorang dokter yang profesional juga harus memiliki atau mengerti terkait dengan bagaimana bersikap secara etik dan tidak melanggar hukum. Jadi harus paham terkait etik dan legal gitu. Nah, ketiga seperti tangga ini dikatakan sebagai dasar dari profesionalisme. Sedangkan di sini ada excellence. Excellence ini adalah seorang dokter harus melakukan sesuatu yang terbaik. Kemudian humanisme, dia sangat menghargai atau respect terhadap person atau terhadap manusia. Accountability, dapat bertanggung jawab, ya. Kemudian altruism, ini dengan penuh kasih sayang dan yang terbaik, seperti itu. Nah, 4 pilar ini, excellence, humanisme, accountability, dan altruism, ini merupakan tonggak dari profesionalisme, di mana nanti atapnya ini adalah profesionalisme. Apabila semua seisi rumah ini tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat terpenuhi, maka profesionalisme ini tidak akan terjadi, sehingga akan mengganggu terkait dengan hubungan antara dokter dan pasien. Itu, ya. Oke. Nah, ini secara definisi, profesi itu merupakan tadi jenis pekerjaan yang menuntut pendidikan dan keahlian khusus. Profesi medis adalah pengabdian kepada masyarakat yang sebagai motivasi utamanya. Kemudian, pada hakikatnya profesi medis ini bukan menuntut nafkah hidup, tapi akhirnya menuntut bukan nafkah hidup, gitu ya. Jadi, ya tadi pengabdian masyarakat. Jadi, untuk menjadi profesi medis itu, motivasi utamanya bukanlah uang, tapi adalah pengabdian terhadap masyarakat. Sedangkan profesional adalah individu atau kelompok yang menguasai ilmu kedokteran atau ilmu profesi. Ini definisi profesionalisme mengikuti perkembangan zaman yang semakin mungkin berubah.
pada era Hippocrates, di sini ada perilaku individu dokter yang berlaku bagi dirinya sendiri pada saat berprofesi. Jadi menurut dia yang profesionalisme itu profesional atau tidak itu dilihat dari sudut pandang dirinya sendiri gitu. Dan di situ semuanya sehingga hubungan pasien dokter ini bahwa semua pasien ini harus nurut kepada dokter. Kemudian masuk ke era new profesionalisme. Di sini sudah ada organisasi profesi yang mengatur terkait dengan profesional itu apa. Kemudian pada era globalisasi ini adanya pergeseran status hubungan antara dokter pasien gitu ya, bahwa hubungan dengan pasien, masyarakat, dan rekan kerja ini sangat bergeser. Jadi semuanya hubungan dokter dan pasien ini sebagai rekan kerja. Jadi semuanya itu harus ada persetujuan dari pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak setuju ya tidak harus menurut terhadap dokternya. Kemudian adanya perhatian terhadap pasien dan penerapan ilmu pengetahuan. Ini definisi profesionalisme mungkin yang sebelumnya sudah saya bahas. Ini adalah komponennya yaitu altruism, dignity, integrity, respect, accountability, excellence, honesty, fiduciary duty, compassion, dan caring. Saat ini kita akan membahas komponen atau prinsip profesionalisme yang respect. Ya, respect atau dalam bahasa Indonesianya menghormati atau menghargai. Ya, respect atau menghormati ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam etika. Ya. Etika ini dia membicarakan terkait hubungan antar dua pihak, baik manusia dengan manusia ataupun manusia dan non manusia. Sebenarnya kalau respect itu ada respect for person atau yang non personnya. Kalau kita berbicara tentang bioethics, ya, di mana secara etika uh, etika yang good ethics atau etika yang baik ini memerlukan respect atau penghormatan dari kedua belah pihak. Kata respect ini memiliki makna yang berbeda-beda ya. Menghormati ini bisa memiliki makna atau tindakan atau sikap yang satu yaitu menghormati maaf menghormati mengarah kepada menghormati yang mengarah kepada tingkah laku yang kadang-kala terpaksa karena suatu aturan. Jadi kita bisa respect sama orang atau menghormati kepada orang karena memang aturannya harus seperti itu, jadi terpaksa. Atau bisa respect atau menghormati mengarah kepada sikap seseorang terhadap orang lain bukan karena aturan, namun memang penghormatan tersebut diberikan karena kualitas tertentu dari orang yang kita hormati. Jadi di sini ada dua. Jadi karena terpaksa atau karena memang kita menghormati seseorang karena orang tersebut hormat kepada kita atau respect terhadap kita juga. Nah, kita sebagai dokter uh, harapan saya sih tidak yang nomor satu ya, tapi memang sudah terpatri pada diri adik-adik kita harus respect terhadap orang lain ya, karena kita kan nanti menjadi seorang dokter ya. Jadi uh, tidak perlu tidak perlu menunjukkan bahwa orang harus hormat dulu sama kita atau kita baru bisa hormat, tapi kepada siapapun kita harus hormat ya sebagai dokter. Contohnya ya untuk adik-adik yang masih dalam proses pendidikan ini ya menghormati sesama teman ya, menghormati pendapatnya pada saat misalkan diskusi learning issue, kemudian juga kalaupun misalkan tidak sependapat tapi disampaikan dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik, seperti itu, menghormati semua sivitas akademik yang ada di Unpas ini, FK Unpas ini, di Unpas ini juga, gitu ya. Apalagi kita kan bersama dengan yang lain, ya. Hormat kepada dosen dan lain-lain. Dan respect ini tuh memandang terhadap sesuatu yang dirasakan atau dialami di sini tuh
diperhatikan, dimengerti, dan diakui bahwa suatu objek itu mempunyai suatu nilai atau sesuatu yang penting atau yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Sebenarnya dasar dari respect ini apa sih? Kenapa sih kita harus respect? Ya, nanti kita uh, bahas di selanjutnya. Nah, adapun kunci dari respect ini adalah satu, harus ada kepercayaan terkait dengan persepsi respect ini, terus terkait dengan penilaian, emosi atau dan feeling atau perasaan ya. Nah, di sini ada respect for person. Kalau tadi kembali lagi ke sini, karena memandang terhadap suatu objek yang dirasakan atau dialami, diperhatikan dan dimengerti dan diakui bahwa suatu objek itu mempunyai suatu nilai. Nah, respect for person, person itu adalah sebagai objek. Dasarnya apa sih dok? Bahwa kenapa sih kita harus menghormati manusia? Nah, manusia itu dari mulai lahir, sebenarnya dari dalam kandungan, sudah memiliki hak asasi. Ya, salah satu hak asasinya adalah hak hidup, hak sehat, hak dimengerti ya, atau hak untuk dihargai ya, seperti itu. Jadi, eh, sebagai dokter kita harus menghargai, respect for hak asasinya, yaitu hak untuk hidup, hak untuk sehatnya. Ya, kita hargai itu. Sehingga bagaimana dampaknya? Apapun yang kita lakukan harus respect, harus eh, menghormati segala keputusannya. Maka dari itu, respect ini merupakan salah satu prinsip dari bioetika dan merupakan posisi pertama yang harus adik-adik perhatikan dalam prinsip bioetika itu setelah beneficent yang dan kemudian non-malfeasance, gitu ya. Ada dua hal yang penting terkait dengan respect for person. Uh, kenapa respect? Kenapa sih tadi katanya bahwa manusia memiliki hak asasi? Manusia itu selain memiliki hak asasi yang sehingga harus dijaga atau dihormati hak kesehatannya, manusia ini adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki akal budi. Sehingga selain memperjuangkan dari hak asasinya untuk sehat, dia juga memiliki akal budi. Jadi kita harus hormati terkait pemikiran, terkait uh, pemikiran si manusia ini atau pasien ini. Dan manusia ini adalah makhluk hidup yang paling mulia. Kenapa tadi akal budi? Sehingga memang harus dihormati dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Adapun dua hal yang penting terkait dengan respect for person, yang pertama, individu harus diperlakukan sebagai subjek yang otonom, yang berhak mengatur dirinya sendiri karena memiliki akal budi. Ya, jadi kita hormatin. Contohnya, aplikasi dalam pelayanan kesehatan adalah informed consent ya. Kita sudah lakukan, kita sudah jelaskan, kemudian kita minta persetujuannya karena pasien ini memiliki haknya, ya, memiliki haknya untuk mendapatkan kesehatan sesuai dengan akal budinya dia. Sehingga kalau misalkan keputusannya bertentangan dengan tindakan yang kita mungkin putuskan lebih baik dibandingkan tindakan lainnya, kita harus tetap hormati. Yang kedua, orang-orang yang memiliki otonomi yang lemah harus mendapatkan perlindungan hukum. Otonomi yang lemah itu apa? Adalah orang-orang yang vulnerable, yang rentan. Contohnya adalah anak-anak, kan harus dilindungi ya. Anak-anak, kemudian uh, orang-orang dengan ekonomi yang lemah atau yang di bawah garis kemiskinan, makanya harus mendapatkan perlindungan hukum. Yaitu salah satu usaha pemerintah adalah dengan membuatkan asuransi kesehatan khusus masyarakat yang tidak mampu. Lalu juga contohnya adalah pasien dengan lanjut usia. Ini adalah yang misalkan sudah tidak ada wali dan lain-lain, sehingga memiliki perlindungan hukum, sehingga nanti hak otonomnya um, akan bergeser seperti itu orang yang memiliki, ya.
bukan bergeser, tapi nanti akan diwakilkan atau menurut dengan undang-undang. Nah, apabila respect for person ini dilanggar, ya, akan apa namanya? Akan bertentangan dengan martabat atau dignity. Jadi, jika respect for person tersebut dilanggar, maka seorang dokter ini tidak menganggap atau akan dianggap merendahkan martabat pasien tersebut. Seperti itu. Respect ini sendiri memiliki kategori ya. Kategorinya yang satu menghormati. Contoh sebenarnya, contoh real dari respect for person dalam pelayanan kesehatan dan dalam lingkungan profesi medis. Yang pertama, respect atau menghormati pasien dan keluarga. Ya tadi, apapun keputusannya, yang penting setelah kita sudah jelaskan, baik buruknya, tujuan, dan lain-lain, atau kita informkan, dan pasien dan keluarga sudah memberikan concern, bukan persetujuan atau tidak concern, kita harus tetap menghormati. Selain itu juga dalam pelayanan kesehatan juga salah satu aplikasi bagaimana respect for person ini atau menghormati pasien dan keluarga ini adalah misalkan apabila pasiennya yang berlawanan jenis dengan kita tidak seketika diperiksa tidak hanya berdua di ruangan. Apabila pasiennya tidak ada yang menemani, itu bisa minta asisten kita untuk ikut menemani. Dan apabila harus mengekspos bagian-bagian tubuh, maka harus dilakukan dengan secara hormat. Misalkan tidak memandang ke organnya langsung dan dilakukan dengan cepat seperti itu ya. Lalu apalagi aplikasi dari respect ini? Yaitu dengan menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap pasien, itu juga merupakan salah satu bentuk dari respect. Ya. Kemudian adil dan tidak diskriminasi. Adil dan tidak diskriminasi yaitu tadi pada era ini, saat ini yang berlangsung ini adalah adanya di pelayanan kesehatan itu bisa dengan pasien umum dan pembayaran umum dan pasien dengan pembayaran asuransi secara administratif. Tapi mungkin dari sarana dan prasarana yang didapatkan oleh kedua pasien tersebut mungkin berbeda. Ya, itu bisa dikatakan dengan adil karena sesuai dengan apa yang diberikan pasien tersebut secara bisnis. Namun, secara pelayanan kesehatan kita tidak boleh membeda-bedakan bagaimana pelayanan kesehatan kepada pasien asuransi dan non-asuransi atau pasien asuransi dan pasien umum. Jadi, kalau misalkan memang standar kita pemeriksaan fisik, pelayanan kesehatan ada mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, dan lain. Nah, kalau kepada pasien BPJS pun atau pasien asuransi pun sama gitu. Hanya yang berbedanya apa? Nanti pada saat penunjang yang kita, mungkin kalau untuk umum kita harus pertimbangkan dan inform konsen terkait dengan biaya karena dia sendiri yang individu. Tapi kalau misalnya yang pasien BPJS ini akan terkendala dengan aturan-aturan dari si BPJS. Yang penting mah intinya adalah melakukan semuanya secara tidak dibeda-bedakan. Jadi kita melakukan sama-sama melakukan pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan memilih penunjang yang memang penting bagi kedua pasien seperti itu. Dan pemilihan terapi sesuai dengan kemampuan pasien dan informed consent. Itu contohnya. Kemudian sensitif terhadap perbedaan budaya antara pasien dan keluarga. Contohnya memang ada beberapa culture yang misalnya bertentangan dengan tindakan atau treatment. Seperti misalkan karena untuk protein, seseorang yang membutuhkan protein hewani karena ada beberapa culture yang tidak memakan protein hewani, sehingga kita harus sampaikan tujuannya apa. Jika tetap tidak setuju ya sudah, kita hargai seperti itu. Kemudian tetap menjaga hubungan yang baik, itu pun respect for person ya. Kemudian secara aktif melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan
dan pasien yang sama. Jadi, respect itu jadi ketika misalkan kita sudah kira-kira, oh ini, mungkin sudah bukan ranahnya dokter umum, kita libatkan dokter spesialis yang berkaitan, itu pun sebagai salah satu bentuk respect kita, kita menghormati pasien, mendapatkan hak kesehatan yang secara maksimal dengan cara meminta atau melibatkan orang lain untuk mengobati pasien tersebut, ya. Jadi itu juga masuk ke dalam aplikasi respect. Aplikasi respect dalam perawatan pasien, yang pertama, menunjukkan kepedulian dan hubungan baik dengan pasien tadi ya. Kemudian menunjukkan kepekaan dan secara aktif menanggapi kebutuhan pasien, menunjukkan kepekaan terhadap perbedaan budaya di antara pasien, tadi sudah, mendengarkan dengan penuh perhatian dan menanggapi secara manusiawi terhadap masalah pasien dan anggota keluarga. Jadi pada saat komunikasi anamnesis itu komunikasinya harus good communication, good empathy tadi kan gitu ya. Kemudian melibatkan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Ini dalam contohnya dalam pelaksanaan informed consent, menghormati martabat pasien tadi pada saat pemeriksaan, misalkan harus mengekspos bagian-bagian yang sensitif, mempertahankan batasan sesuai dengan berurusan dengan pasien dan keluarga mereka, jadi nggak terlalu ikut campur, nggak usah terlalu kepo gitu ya. Kemudian menunjukkan empati yang tepat dan menghilangkan rasa sakit, ketidaknyamanan dan kecemasan pasien ini. Kita bisa tunjukkan dengan pemberian obat atau treatment. Kemudian berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga, meluangkan waktu dan upaya untuk menjelaskan informasi kepada pasien. Sepenuh-penuhnya pasien pun tetap harus ada edukasi atau menjelaskan informasi ya. Kemudian menunjukkan kepekaan saat membahas informasi klinis dengan pasien, menjaga kesopanan bahkan ketika pasien atau orang lain berperilaku tidak pantas, menjaga ketenangan dan mencari konsultasi jika perlu saat bekerja dengan pasien yang menantang. Jadi, jadi ya kalian harus, tidak semua pasien itu menurut atau tidak semua pasien itu good communication pada saat datang ke kita. Jadi kadang-kadang juga seperti apa ya, ajak ribut deh. Nah, bagaimana kita sebagai dokter, kita tetap harus menghargai bahwa dia adalah manusia yang memiliki martabat yang paling tinggi, sehingga apa? Ya kalau dia ngomel-ngomel kita tetap tenang, kita hadapinya tidak dengan emosi lagi dan kita cari jalan keluarnya bagaimana. Ya, baik. Itu saja terkait dengan respect for person. Saya